Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah bermata, ibadah persekutuan rumah tangga GBT Jumbo. Kali ini renungan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Mikael Muldi Chandra. Selamat beribadah bersama kami dan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah permata. Haleluya. Kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan bertemakan menang atas pencobaan. Ya, sekali lagi, menang atas pencobaan. Siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami pencobaan? Atau siapa di antara kita yang tidak pernah menghadapi persoalan? Semua pernah, bukan? Nah, mari apa kata firman Tuhan ketika kita menghadapi pencobaan? Saudara, saya akan bacakan dalam surat 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Demikian saya bacakan untuk kita semua. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Itulah firman Tuhan untuk kita semua. Dan itulah Allah kita, Yesus Kristus, terhadap kita. Bapak Ibu, ada banyak orang ketika menghadapi pencobaan mengeluh. Yang mengatakan, aduh pencobaan ini berat, aduh pergumulan saya ini berat, aku tidak mampu, terlalu berat, atau terlalu sakit. Saudara-saudara, dan itu yang sering kali dihadapi oleh banyak orang, menganggap pencobaan itu begitu besar, begitu berat. Maka ketika orang mengatakan demikian, yang sering terjadi adalah putus asa. Karena apa? Karena menganggap sebuah pencobaan itu sesuatu yang berat, yang sesuatu dirasakan tidak mungkin aku bisa mengatasinya. Saudara-saudara, tetapi perhatikan apa yang sesungguhnya Tuhan firmankan untuk kita ketika kita dicobai, atau ketika kita menghadapi pencobaan, atau ketika kita menghadapi persoalan. Haleluya. Saudara, ada beberapa hal dari ayat ini yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saudara-saudara, adalah pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, yang tidak melampaui kekuatan kita. Ini yang pertama yang perlu kita mengerti ketika kita menghadapi pencobaan. Jadi jangan lagi kita menganggap pencobaan
bahwa pencobaan yang kita hadapi itu pencobaan yang begitu besar, yang mungkin dirasa tidak mampu kita menghadapinya. Ayo, firman Tuhan berkata, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi atau melampaui kekuatan manusia. Haleluya, ya. Jadi anggap biasa, ya, ketika saudara menghadapi pencobaan biasa, pencobaan biasa, bukan pencobaan luar biasa. Ya. Pencobaan yang saya alami, pergumulan yang saya hadapi, pencobaan yang Bapak Ibu alami, pergumulan yang Bapak Ibu alami, katakan biasa. Setuju? Bukan sesuatu yang luar biasa, tapi biasa. Firman Tuhan mengingatkan tidak melebihi kekuatan kita. Saudara-saudara, artinya bahwa kalau kekuatan kita hanya mampu untuk mengangkat beban 50 kg, maka Tuhan tidak akan memberikan kepada kita beban 75 kg. Artinya akan begitu, saudara. Jadi beban-beban atau persoalan-persoalan, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, kita alami, tidak melebihi kekuatan kita. Ini janji firman Tuhan, saudara. Nah, kemudian berikutnya, yang kedua adalah sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Saudara-saudara, perhatikan ini. Yang kedua, Allah itu setia. Setia kepada firman-Nya. Kalau firman-Nya berkata pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, maka ketika Tuhan izinkan, sekali lagi saya sampaikan, ketika Tuhan izinkan kepada kita untuk menghadapi pencobaan, karena Yakobus katakan Allah tidak pernah mencobai kepada siapapun. Ya, seringkali pencobaan itu karena keinginan manusia, keinginan kita. Ya, makanya saya sampaikan, ketika Tuhan izinkan pencobaan itu kepada kita, firman Tuhan ini katakan, Allah itu setia. Dia tidak pernah membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Ini namanya Allah setia dengan janjinya. Ini yang namanya Allah setia dengan firman-Nya. Saudara, sekali lagi, ketika Tuhan izinkan kita menghadapi pencobaan, maka sesungguhnya Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita, sehingga kita bisa berkata biasa. Ya, saudara, apa yang Bapak Ibu hadapi sekarang? Persoalan apa? Pencobaan apa yang Bapak Ibu hadapi? Mungkin yang dianggap Bapak Ibu berat, katakan hari ini biasa. Biasa. Ya. Persoalan ekonomi atau persoalan kesehatan diri atau persoalan rumah tangga, pekerjaan. Saudara, anggap biasa. Allah kita itu setia. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Saudara,
Ini yang harus kita syukuri, Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, yang ketiga dalam ayat ini dikatakan bahwa pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini luar biasa. Haleluya. Saudara ya. Jadi ketika Tuhan izinkan kepada kita untuk menghadapi sebuah percobaan, maka Allah yang setia itu, Tuhan Yesus yang setia itu tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Bahkan yang ketiga dikatakan, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar, solusi. Sekali lagi, karena Allah setia akan janjinya ini, maka Tuhan akan memberikan kepada kita ketika kita menghadapi pencobaan. Apa itu? Jalan keluar. Jalan keluar. Saudara, jadi tidak perlu takutlah kita menghadapi pencobaan-pencobaan ini. Yakin akan firman Tuhan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita menghadapi pencobaan melampaui kekuatan kita. Bahkan Tuhan menyediakan jalan keluar bagi kita. Saudara, nah tentu kita perlu tahu apa yang sesungguhnya Tuhan sampaikan kepada kita. Ya. Kalau kita ingin menikmati janji Tuhan ini, maka Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita tidak boleh hanya mengharapkan ayat yang ke-13 ini, bahwa Tuhan sediakan jalan keluar, bahwa Tuhan tidak akan mencobai kita melampaui kekuatan kita, saudara. Tetapi di ayat-ayat sebelumnya itu, Bapak Ibu dan saudara, perlu kita perhatikan menjadi sikap hidup kita. Karena yang namanya pencobaan itu tidak pernah kita undang, tidak pernah kita minta supaya datang, tidak pernah kita memohon supaya hadir, tetapi pencobaan itu akan datang dengan kehendaknya sendiri. Ya. Kadangkala oleh karena sikap kita, oleh sebab itu Tuhan ingatkan kepada kita. Saudara, dalam ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang, sehingga pada hari sehingga seperti yang dilakukan oleh beberapa orang, sehingga pada suatu hari telah tewas 20.000 orang. Wah, ini pengalaman-pengalaman pada perjanjian lama. Bagaimana Rasul Paulus mengutip ini, pengalaman-pengalaman bangsa Israel yang melakukan ketidakperkenanan di hadapan Tuhan, ya, saudara. Kemudian jangan kita mencobai Tuhan, ya, jangan kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang. Ini ayat-ayat sebelumnya berbicara begitu, saudara-saudara. Kadang-kala pencobaan itu datang karena kita mencobai Tuhan, atau karena hidup kita yang sembrono, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, percabulan, penyembahan berhala, bohong dan sebagainya. Sehingga pencobaan itu datang, saudara-saudara. Tetapi perhatikan di sini. Kalau kita punya kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, ya, janji Tuhan untuk kita, pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa,
biasa. Sekali lagi, saudara, bahwa pencobaan biasa kecil. Ya, bagaimana mengatasi pencobaan? Ya, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Sebagai orang percaya yang mengandalkan Tuhan, ketika pencobaan datang, ayo kita bertekuk lutut kepada Tuhan, minta ampun barangkali ada pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, minta pertolongan kepada Tuhan. Ya, saudara bisa mengatasi pencobaan. Kita bisa mengatasi pencobaan karena Allah kita Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus, Dia setia akan setiap janjinya. Saudara, jangan takut dengan pencobaan. Hadapi pencobaan itu bersama dengan Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar. Supaya apa? Supaya kita dapat menanggungnya. Supaya apa? Supaya kita berkemenangan atas pencobaan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu ya Tuhan pada kesempatan ini, memohon berkat-Mu bagi seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Engkau melihat setiap pergumulan mereka masing-masing, keluarga demi keluarga, apapun yang menjadi pergumulan mereka, tantangan pencobaan mereka, biarlah kiranya Tuhan yang setia tetap memberikan jalan keluar bagi mereka dalam nama Yesus. Yang menghadapi pencobaan, yang menghadapi pergumulan, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih, biarlah damai sejahtera terus mengalir atas keluarga, rumah tangga, seluruh jemaat-Mu, atas kita semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah online kami di GBT Kristus Penyelamat Jumbo. Dan harapan kami, saudara sangat diberkati. Apabila ada saudara yang mendoakan atau ada hal-hal yang ingin di-share-kan, silakan komen di channel YouTube kami. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya dan bisa berkati. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu